Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya jika kita periksa sekitarnya terlebih dahulu apakah sudah bersih. Sudah, Bu. Nah, baik. Silakan ketua kelas kita pimpin doa untuk pagi hari ini. Hati, Bu. Oke, silakan Rati. Duduk siap, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ade, Hadir, Bu. Rati, Hadir, Bu. Lucy, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Kia, Hadir, Bu. berarti hadir semua. Nah, baik, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri anak-anak ibu. Gajah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu lagi. Baik, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Saya, Bu, Ya, Ulfa. membuat kalimat yang berkaitan dengan Yang minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai cara membuat kalimat yang baik dan benar. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kalimat tanya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya apa dan di mana. Tujuannya agar anak-anak ibu bisa memahami kalimat tanya apa dan di mana itu digunakan untuk apa saja dan keadaan apa saja. Nah, siapa yang tahu apa itu kalimat tanya? kalimat yang mengandung unsur tanya. Nah, betul. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung unsur tanya atau digunakan untuk menanyakan sesuatu. Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata apa? Saya, Bu. Ya, Rati. Apakah kamu makan tadi pagi?
Sudah. Nah, dari cerita tanggung jawab Ade, siapa yang bisa menyebutkan apa makna dari cerita tersebut? Ya, silakan Nadia. Kita harus saling membantu dan melaksanakan hak kewajiban dan juga tanggung jawab. Betul sekali. Kalau selanjutnya yaitu di mana latar tepat terjadinya cerita tanggung jawab Ade tersebut. Siapa yang bisa? Di kelas, Bu. Di kelas? Ya, Bu, di warung, Bu. Ya, betul. Nah, sepertinya Nana Ibu sudah mengetahui bagaimana kalimat tanya apa dan di mana digunakan. Sudah, Bu. Silakan anak-anak Ibu itu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Ade, Rati, dan Lucy satu kelompok. Ulfa, Nadia, dan Tia satu kelompok. Silakan bentuk kelompoknya anak-anak Ibu. Nah, itu akan membagikan lembar kerja. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Kelompok ini, Bu. Ya, jika ada mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada Ibu. Tidak ada Bu, kami dari kita. Uji juara umum, tanggung jawab. Sudah siap anak-anak Ibu? Sudah. Oke, silakan Ibu silakan terlebih dahulu. Baiklah, lembar kerja yang pertama sudah selesai. Selanjutnya, Ibu ada sebuah gambar. Silakan anak-anak Ibu perhatikan gambar apakah ini? Gambar sungai yang tercemar. Pencemaran darah, Bu. Sampah Penumpukan sampah. Mengapa terjadinya penumpukan sampah? karena membuang sampah sembarangan. Ya, betul, karena membuang sampah sembarangan. Bagaimana solusi untuk mengatasi penumpukan masalah tersebut? Apa yang bisa kita lakukan? Dengan membersihkan lingkungan, gotong royong. Ya, betul. Siapa yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat jika dilihat dari gambar ini? Siapa yang bisa? Saya Bu, Silakan Ulfa. hak sebagai warga
Nadia? Produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, betul sekali. Siapa yang tahu apa itu kegiatan produksi? Bu, Yulfa? Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, betul sekali. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kegiatan distribusi. kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Nah, betul Nadia. Kalau kegiatan konsumsi, siapa yang tahu? Saya Bu, Iya, Latif? memakai atau menggunakan barang Bu. Nah, betul. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang mana masing-masing kegiatan ini memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara individu. Silakan anak-anak Ibu kerjakan dan nanti akan dikumpulkan di meja Ibu. Sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah Bu. Sudah? Silakan dikumpulkan. Nah, tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk menyimpan LKPD 2. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Saya Bu. Yulfa, silakan berdiri Yulfa. Baik. Yaitu hak dan kewajiban. Hak itu adalah kuasa menerima yang semestinya diterima oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Nah, contoh dari hak dan kewajiban itu, hak contohnya masyarakat dipermudah dalam mengurus dokumen penting seperti akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga. Sedangkan kewajiban yaitu menjaga keamanan serta ketertiban umum. Nah, akibat tidak mendapatkan hak dan kewajiban ini, maka akan timbul sebuah pertentangan bagi diri masyarakat seperti tidak bisa membedakan yang hak dan kewajiban. Apabila tidak melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sekian Bu. Baik, terima kasih Yulfa. Apakah anak-anak Ibu memiliki jawaban yang berbeda? Tidak Bu. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan maju ke depan ya dia.
izin.